Dan sebenarnya hati saya tidak ingin ini terjadi, guys. Tidak ingin ya, saya tidak ingin ini pernah terjadi, harusnya tidak terjadi. Itu yang saya inginkan. Tapi apa, guys? Tapi inilah kenyataan yang harus saya terima. Pil pahit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang, selamat berkunjung kembali ke channel ini. Selalu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video dari channel ini, guys ya. Dan bagi Anda yang belum support, silakan kalian mendukung terlebih dahulu dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan selalu saya berharap mendoakan agar teman-teman semua di sana dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, dan segala bentuk pekerjaan, aktivitas apapun yang dilakukan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ya guys, semalam saya mengupload video terkait hal yang sangat mengecewakan seputar dunia medis di dalam negeri atau di Indonesia ya guys ya, tepatnya di negara saya. Nah, kali ini ada satu kabar yang mengecewakan lagi, guys ya. Sebenarnya hati saya ini tidak ingin untuk memberitakan video-video seperti ini, tapi ya menurut saya sudah selayaknya ya agar berita-berita ini ya menjadi bahan kritikan untuk kemajuan di masa yang akan datang supaya hal-hal yang mengecewakan tidak terulang lagi. Oke, di sini ada video terbaru, guys ya. Ini terkait dengan bea cukai. Nah, guys ya, bea cukai akhir-akhir ini sepertinya ada seperti mencolok ya guys ya. Nah, di sini apa yang dilakukan bahwa peristiwa tersebut ini terkait tentang pengusaha asal Malaysia. Jadi ini adalah seorang pengusaha dari Malaysia yang sedang bermasalah dengan bea cukai yang ada di Indonesia. Nah, ini bagaimana ceritanya guys ya? Masalah apa yang terjadi antara pengusaha dari Malaysia dengan bea cukai yang ada di Indonesia? Ini apa kaitannya guys ya dari kedua negara? Bagaimana cerita itu dan kronologi ceritanya kita akan saksikan di video ini guys. Namun jangan di skip-skip ya agar kita bisa tahu berita ini secara detail dan tuntas. Oke, langsung saja kita mereaksi video itu. Jom. Kantor bea cukai baru aja dilaporin sama pengusaha Malaysia Kenneth Goh. Jadi pengusaha Kenneth Goh ini melalui lawyernya dari kantornya OC Kaligis sudah mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan tindak dugaan penyalahgunaan wewenang 9 mobil mewah milik dari Kenneth Goh. Jadi kronologinya ini gua rangkum dari video yang ini ya. Dari wawancara Pak Joni, lawyernya OC Kaligis Law Firm. Jadi pada tahun 2019, 9 supercar milik Kenneth Goh ini masuk ke Indonesia dengan menggunakan dokumen impor ETA Carnet. 9 mobil ini akan digunakan di pameran-pameran yang ada di Jakarta, guys. Mobilnya sendiri ada Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren, dan Aston Martin. Tahun 2022, menurut lawyer Kenneth Goh, 9 supercar tersebut disita oleh bea cukai dan klien mereka telah dikirimkan surat pemberitahuan denda yang harus dibayarkan oleh Kenneth Goh. Dan beberapa lama waktu berjalan, si Kenneth Goh ini melalui law firmnya mendatangi kantornya bea cukai Soekarno-Hatta. Jadi mereka mau ngecek fisik. Ini fisiknya bener ada nggak sih di gudangnya bea cukai Soekarno-Hatta. Dan sebelum mendatangi kantor bea cukainya Soekarno-Hatta, tim OC Kaligis ini udah kayak izin dulu gitu. Mereka mau cek fisik. Ternyata pas datang, Pak Joni dan timnya ini yang udah jauh-jauh datang ke Soekarno-Hatta Tangerang gitu ya, tidak diperbolehkan guys untuk melihat fisik dari 9 mobil sport ini. Katanya bea cukai, si mobil itu dititipkan di gudangnya swasta. Pak Joni dan tim ini mencurigai ada dugaan kalau si mobil ini udah beredar. Nah, itulah kenapa mereka mau ngecek fisik. Ya mungkin kalau namanya mobil gitu ya, udah pasti dikasih GPS gitu. Jadi kalau misalnya beredar di jalan itu kelihatan gitu. Dan ada pernyataan juga nih, kita nonton ya. Dugaan kami ya. Ya, dugaan. Sudah diperjualbelikan sehingga untuk mengecek fisik ini ada kesulitan. Kalaupun fisiknya ada, kemungkinan data-datanya itu sudah berubah. Itu kemungkinan, atau kemungkinan
Ada yang mengklaim bahwa saya sudah beli. Perwakilan Bea Cukai sendiri sudah memberikan pernyataan guys. Mereka mengatakan tahun 2021 izin ITE Carnet 9 supercar tersebut expired. Denda telah dikenakan terhadap owner, namun denda akumulasi sebesar 11,8 M yang harus disetorkan ke Bea Cukai belum juga dilakukan hingga saat ini. Selain itu, perwakilan Bea Cukai mengatakan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Let's see lah ya gimana kelanjutannya. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis komen kalian di bawah ya. Dan guys, oke. Di sini saya baru tahu ya, ternyata kejadiannya seperti ini, kasusnya seperti ini. Dan secara logika, ini menurut saya seharusnya kalau saya nih, jika ini terjadi kepada saya, seharusnya saya yang punya barang, sebelum saya membayarkan pajak ke Bea Cukai, saya lihat dulu dong mobil saya. Ya, saya lihat dulu ada 9 mobil saya. Tentu saya mau lihat dulu fisiknya. Saya ingin lihat bagaimana keadaannya sekarang. Ya, kalau memang masih terjaga, tentu akan saya bayarkan pajaknya. Menurut saya seperti itu ya guys ya. Tapi entahlah bagaimana, kenapa pihak pemilik ini tidak diperbolehkan untuk melihat mobil punya dia guys. Ini mobil punya dia, kepunyaan dia. Tapi pihak Bea Cukai melarang untuk melihat mobil tersebut. Atau di sini ada satu wewenang yang dalam tanda kutip tidak bisa kita sentuh ya guys ya. Pejabat Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan punya keahlian khusus dalam hal menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi. Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi meskipun KPK belum melakukan penahanan terhadap dirinya. Penyidik menemukan 3 mobil mewah dan langka yang disembunyikan oleh Andi Pramono di dalam sebuah ruko yang tertutup pada penggeledahan di Kota Batam. Ketiga mobil mewah dan langka yang disembunyikan itu terdiri dari Hummer, Toyota Roadster, dan Mini Morris. Hummer adalah mobil jenis SUV buatan Amerika Serikat, sedangkan Toyota Roadster adalah mobil sedan dengan atap yang bisa dibuka alias convertible. Sementara Mini Morris adalah mobil yang kerap muncul dalam serial humor Mr. Bean yang diperankan aktor asal Inggris yakni Rowan Atkinson. Dalam laporan LHKPN, mantan pejabat Bea Cukai itu diketahui memiliki harta kekayaan hanya sebesar 13,7 miliar rupiah. Di sisi lain, dalam laporan TPPU yang tengah diselidiki, Andi Pramono terindikasi melakukan TPPU dengan nominal transaksi mencapai 60,16 miliar rupiah. Jelas, Andi Pramono adalah bukti nyata bahwa para pejabat Ditjen Bea Cukai di lingkungan Kementerian Keuangan sangat terampil menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi, yang jumlahnya sangat fantastis mencapai puluhan miliar rupiah. Patut diduga ada banyak pejabat lainnya di Kementerian Keuangan yang punya keahlian sama seperti Andi Pramono yang sembunyikan harta hasil korupsi. Dan sebenarnya hati saya tidak ingin ini terjadi guys. Tidak ingin ya, saya tidak ingin ini pernah terjadi, harusnya tidak terjadi. Itu yang saya inginkan. Tapi apa guys? Tapi inilah kenyataan yang harus saya terima. Pil pahit ya, bahwa gimana ya guys ya. Aduh, lagi-lagi ini membuat malu ya. Ini kan statusnya adalah pegawai Bea Cukai ya, terkait di dunia pemerintahan yang mana memiliki harta yang disembunyikan ya guys ya, dalam tanda kutip. Dan tentu ini akan menimbulkan dugaan ya, karena bisa saja ya, menurut pendapat orang ya, ini ada seperti jaringan atau apa ya guys ya, yang mungkin belum terbukti hingga hari ini. Tapi kuat dugaan ya, karena kasus ini terjadi, itu banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa bukan hanya satu pihak ini saja guys, pejabat yang melakukan hal tersebut ya. Pasti ini adalah satu dari gambaran sekian banyak orang yang melakukannya. Namun memang belum terbukti ya guys ya. Ini hanya spekulasi dari berbagai masyarakat, termasuk ya dari admin video ini yang mengatakan hal tersebut ya. Dan ini sangat mencoreng citra dari ya nama baik Bea Cukai itu sendiri. Dan saya juga mendapat kabar guys. Saya mendapat kabar ada satu kasus juga dari berbagai macam kasus yang ada. Ini satu ya guys ya, yaitu adalah untuk sepatu yang didenda 3 kali lipat daripada harga sepatu itu sendiri. Bila mengambil sepatu dari Bea Cukai milik kita, itu harus didenda membayar 3 kali lipat
seperti itu ya, saya nggak tahu ya informasinya, tapi Anda bisa cek nanti videonya, saya kasih aja link di deskripsi ya guys ya. Karena saya harap guys, saya harap ya sesuatu hal yang baik terjadi di masa yang akan datang. Justru ya, dengan adanya video-video seperti ini tentu akan membuat jera bagi para pelaku ya yang telah melakukan hal ini. Mungkin ada lebih dari satu, tapi kita tidak tahu orangnya berapa ya. Tapi saya harap stop kasusnya seperti ini, semoga dapat dipulihkan. Tidak ada lagi ya pihak-pihak yang dirugikan ya atas kejadian-kejadian yang telah terjadi, seperti tadi pengusaha asal Malaysia yang merasa sangat mencurigai karena tidak dapat tidak diperbolehkan untuk melihat mobil atau keretanya, 9 kereta mewahnya di Indonesia. Ini sebenarnya apa salahnya untuk diperlihatkan ya guys ya, tapi itu pun kalau masih ada. Dan demikian tadi video aku guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap kepada Anda semua, mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.